Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lagi kabar yang mantap jos. Hari ini datang dari calon-calon alutsista baru Indonesia dan juga militer Indonesia yang kini telah dianggap selevel alias setara dengan militer Amerika maupun Australia, bos. Oke, nanti berita pertamanya datang dari alutsista milik US Navy alias Angkatan Laut Amerika yang baru-baru ini dilirik oleh Panglima TNI kita, bos. Alutsista ini yaitu kapal pendarat milik US Navy yang disebut dengan Landing Craft Air Cushion atau LCAC. Nah, kabarnya nih, kapal ini pun mulai dipertimbangkan oleh Panglima TNI kita untuk dibeli nih, bos. Lantas kapal seperti apakah ini dan bagaimanakah kemampuannya? Setelah ini kita bahas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari kapal penyelamat kapal selam yang baru-baru ini diteken dibeli oleh Indonesia. Nah, lantas bagaimanakah kemampuan dan spesifikasi lengkapnya kapal baru yang dibeli oleh militer Indonesia ini dari Inggris? Setelah ini kita bahas. Dan terakhir nanti datang dari Panglima TNI yang menyatakan bahwa kini militer kita, TNI kita sudah setara alias level dengan pasukan-pasukan militer negara-negara besar seperti Amerika sampai Australia, bos. Nah, lantas apakah alasannya Panglima TNI kita menyatakan bahwa militer kita sudah selevel dengan Amerika sampai Australia? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, kabar pertama datang dari Panglima TNI yang sepertinya mulai kepincut nih dengan kapal pendarat milik US Navy alias Angkatan Laut Amerika, bos. Admin kutip dari sumber-sumber berita berikut. Pada Minggu 10 September 2023 kemarin, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pun kabarnya kini mulai meninjau kapal pendarat milik US Navy, yaitu Landing Craft Air Cushion atau LCAC, bos. Di sela-sela latihan puncak Super Garuda Shield 2023 di Pantai Banongan, Situbondo, Jawa Timur. Nah, kapal-kapal LCAC ini pun digunakan US Navy untuk mengangkut tank-tank marinir, kendaraan-kendaraan tempur dalam melakukan serangan amfibi, bos. Dan dikatakan dalam berita bahwa Panglima TNI kita Indonesia pun mengaku akan mempelajari karakteristik kapal itu sebelum memutuskan untuk membelinya, bos. Nah, bau-baunya sih mau beli alutsista baru lagi nih, bos. Mantap jos. Dan juga perlu kalian ketahui bahwa TNI Angkatan Laut saat ini masih menggunakan kapal Landing Craft Utility atau disingkat LCU dalam melakukan serangan amfibi untuk membawa tank-tank tempur marinirnya ke daratan, bos. Dan kapal LCAC milik US Navy ini pun berbeda dengan LCU, bos. LCAC ini menggunakan bantalan udara di bawah kapal untuk melintasi perairan pantai. Sehingga kapal ini pun disebut mampu memacu kecepatannya dengan sangat tinggi dan mampu membawa muatan yang sangat banyak, yaitu mencapai 60-75 ton. Kapal ini pun digerakkan dengan dorongan 2 buah bilah kipas-kipas besar. Jadi dengan dorongan angin nih. Bahkan dilengkapi dengan 2 dudukan senjata yang dapat mendukung senapan mesin M2HB, senapan mesin M240 7,62 mm dan peluncur granat MK19 40 mm. Dan sistem-sistem elektroniknya pun dapat dilengkapi dengan radar dan juga navigasi, bos. Mantap jos. Dengan kapal LCAC ini, pastinya pendaratan atau serangan amfibi TNI Angkatan Laut dapat semakin efektif dan semakin cepat. Dah, apakah TNI cocok membeli kapal-kapal jenis ini? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, bosku. Oke, lanjut. Kemudian kita bahas kecanggihan dan kemampuan kapal penyelamat kapal selam yang baru-baru ini dibeli oleh Indonesia. Dikutip dari Indo Militer, kapal ini pun disebut dengan kapal SRVS, yaitu Submarine Rescue Vehicle System atau bahasa Indonesianya Sistem Kendaraan Penyelamat Kapal Selam, bos. Nah, dari siaran pers situs Kemhan, Kementerian Pertahanan Indonesia diketahui bahwa kesepakatan pengadaan itu mencakup penyediaan kapal selam penyelamat berteknologi canggih yaitu SRV FMK-3 serta kapal induk khususnya yang dirancang untuk mendukung misi penyelamatan kapal selam
Nah, jadi biar jelas, SRV-nya ini untuk menyelam ke dasar laut, bos, untuk menyelamatkan para awak kapal selam. Sedangkan kapal induk khususnya ini ya untuk standby, untuk melacak dan mengawasi dari atas permukaan. Lanjut, SRVF Mk3 ini pun merupakan kapal selam penyelamat modern buatan perusahaan Inggris yaitu SMP, yang mengusung konsep One Out, All Out. Dan dengan konsep ini, maka kapal selam penyelamat ini mampu menyelamatkan seluruh kru kapal selam dalam satu kali perjalanan saja, bos. Hal ini pun dimungkinkan karena kapasitas SRVF Mk3 ini mampu menampung 50 orang penumpang dan 3 kru. Artinya jumlah totalnya 53 orang, bos. Kapasitas yang sangat-sangat besar. Bobotnya pun mencapai 30 ton dan dapat melaju dengan kecepatan 30 knots. SRVF Mk3 ini pun juga mempunyai desain hybrid, yaitu artinya bisa dibawa dengan kapal induknya, bisa juga dibawa dengan pesawat terbang ataupun kendaraan darat. Kemudian untuk kapal induknya yang standby di permukaan ini pun juga dilengkapi dengan berbagai perlengkapan canggih, bos. Salah satunya yaitu dedicated decompression chamber. Dan kapal induknya ini pun juga memiliki kemampuan untuk memberikan pertolongan pertama dengan dukungan medis terhadap kru kapal selam yang berhasil diselamatkan. Nah, dengan penandatanganan kontrak kapal penyelamat kapal selam untuk TNI Angkatan Laut kita ini, maka negara kita Indonesia pun akan menjadi operator SRVS ketiga di kawasan setelah Singapura dan juga Australia. Mantap, mantap jos. Mari kita doakan semoga alutsista militer kita kini semakin canggih dan semakin lengkap lagi ya, bos. Amin. Oke, kemudian kabar selanjutnya seperti yang kita ketahui. Saat ini militer dari negara-negara besar seperti Amerika, Australia, Jepang, Inggris, dan Prancis telah datang mengirimkan pasukan-pasukannya dan juga alat-alat tempurnya untuk melakukan latihan militer super besar yaitu Super Garuda Shield di Indonesia, bos. Nah, terkait dengan TNI yang bergabung dengan kelompok militer negara-negara besar ini, Panglima TNI pun akhirnya meminta agar para pasukan TNI kita nggak perlu minder dengan kekuatan militer dari negara lain, bos. Pasalnya kini dalam dunia militer, TNI Indonesia pun kini sudah selevel alias setara dengan Amerika maupun Australia. Jadi nggak perlulah kita merasa di bawah. Dan hal ini pun diungkapkan oleh Panglima TNI usai meninjau latihan puncak Super Garuda Shield 2023 di Pantai Banongan, Situbondo, Jawa Timur pada Minggu 10 September 2023 kemarin, bos. Panglima TNI Yudo Margono pun mengatakan bahwa prajurit TNI baik matra darat, matra laut dan udara sering melakukan latihan dengan Amerika Serikat, Australia hingga Singapura. Hampir semua negara besar kita sudah melaksanakan latihan, sehingga kalau level tentara selalu saya sampaikan bahwa kita sudah selevel dengan mereka. Jadi para prajurit tidak perlu merasa kita di bawah karena kita sudah selevel, ujar Panglima TNI kepada awak media, bos. Nah, mantap jos. Oke, jadi hal-hal ini pun sebenarnya ya memang penting, bos, diungkapkan kepada para pasukan kita ya kan. Ya ibarat kata kalau di medan perang untuk memacu motivasi, untuk memacu adrenalin. Jangan sampailah semangat mereka kendor sebelum berperang karena mendengar cerita kehebatan dan kecanggihan lawan saat baku hantam di medan laga. Padahal sebenarnya ya enggak juga ya kan. Ternyata hebatnya cuma di video pula ya kan, bos. Malahan secara skill, keterampilan tembak-menembak, TNI kita sebenarnya lebih hebat loh. Bahkan lebih jago juga, bos. Hal ini pun bisa kita buktikan dengan menangnya TNI kita 12 kali berturut-turut dalam ajang tembak-menembak internasional di Australia. Bahkan senjata-senjata yang digunakan TNI dulu, yaitu senapan serbu buatan Pindad, sampai mau dibongkar, bos, sama Amerika dan Australia pada waktu itu. Melihat TNI kita juara umum terus ya kan? Curiga mungkin mereka, ini orang kok bisa menang terus ya? Apa mungkin ada alat bantu nih di senjatanya? Nah, mungkin seperti itulah pikiran Amerika dan Australia pada waktu itu, bos. Oke, lanjut, Panglima TNI Yudo Margono pun mengungkapkan bahwa penilaian TNI kita yang sudah selevel dengan Amerika Australia itu bisa dibuat karena setiap latihan multilateral dari negara asing, Indonesia selalu diundang, ujar beliau.
Dan berarti dengan penilaian seperti itu, levelnya pun dianggap sama dengan mereka. Jadi nggak perlu melatih lagi, tinggal memantapkan saja tergantung kolaborasi lebih dari satu negara, ujar Panglima TNI Yudo Margono. Mantap, mantap Jos. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines.